Saya juga heran, ini sih kok kemana-mana ya? Apa dia jadi pengacara? Dari Uyanya dulu Iya, Bang. iya itulah. Ya kan saya tadi tengok Uya kan ada, Dennis ada. Nah sekarang saya tanya, Dennis ini dalam apa? Mendampingi kah, teman kah, atau udah berubah jadi pengacara? Kemarin katanya mau jadi wartawan, sekarang jadi pengacara, makanya atau jadi pengacara ya. Nah jadi begini, silakan laporkan. Dan dia sudah melapor. Tadi itu kan dia diperiksa sebagai pelapor. Ya sudah, nanti kan ada saksi dan lain. Nah saya baru dapat informasi, Medi juga sedang dalam perawatan, alhamdulillah ada membaik. Nanti saya akan cek. Nah setelah itu saya dapat datanya, saya akan lihat. Dan nanti kita akan coba komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Dan jujur aja, Lukman udah hubungi saya Pak, Lukman Azhari. Dan Lukman juga sudah keberatan, nama dia dibawa-bawa. Ya, nanti kita lihat Lukman seperti apa. Enggak Pak, ini akan naik semua. Ya saya berdoa semoga Medina cepat sehat. Tapi Supaya semua terbuka dengan terang. Siapa dan siapa. Jangan dikira begini, ini juga waduh. Makanya saya kira bukan ke saya aja, ternyata ke Lukman juga saya baca tadi, saya dengarin tadi di Instagramnya si Dennis. Bang, tapi Medina sendiri bakal siap untuk diperiksa kalau Dari awal dia bilang siap. Sebelum dia masuk rumah sakit bilang, Bang udah selesai nih, nggak ada masalah Bang. Dan aku udah ngelaporin, udah ngomong nih. Bahkan dia sebenarnya udah mau datang ke Polda. Saya yang larang. Sebelum dia sakit, dia mau jalan ke Polda. Waktu saya di Medan, saya bilang tunggu Medi. Dia baru lebaran, saya masih di Medan, tunggu saya. Enggak Bang, saya udah tunggu saya. Ya saya juga merasa sedih juga ya dengan saya melarang, lalu kemudian dia sakit soalnya. Kalau enggak kan sudah dilaporkan ini orang. Cuma saya bilang tunggu karena dia menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya. Nanti kalau kamu laporin kok, udah lah Bang, nanti Abang nyusul aja katanya, biar saya aja dulu langsung deh. Saya bilang nggak usah tahu seperti ini. Nggak ada masalah. Saya hampir tiap hari dengan mamanya bicara sama Ibu Tin. Bicara. Tadi juga masih WA. Dan Lukman baru kontak saya. Ya mudah-mudahan orang ini nanti akan bertemu, akan baik. Karena kita lihat aja. Bang, tapi dari Uya sendiri bilang kalau duitnya udah nggak berharap dibalikin, tapi udah ikuti proses hukum, berarti kan menutupin. Ya memang nggak masalah lah. Justru kalau dia mau nggak dibalikin pun percuma juga dibalikin. Karena dia sudah bawa ke persoalan hukum. Cuma persoalannya itu masuk pidana atau perdata. Begitu nanti jatuhnya ke perdata. Tunggu dulu, yang bilang pidana itu kan bukan dia. Itu kan penyidik sama dengan putusan pengadilan. Kalau ternyata nanti dikatakan tidak pidana dan perdata kan bukan balik. Tapi sekarang bisa pencemaran nggak bisa juga dilaporin sama dia pencemaran. Tunggu aja. Nggak ada masalah itu. Melaporkan atas Oh iyalah. itu abang apa Uya sendiri melaporkan Dennis atas yang penipuan. bilangnya ke saya akan dia laporkannya itu adalah si Dennis. Baru kemudian kalau Uya buat lapor begini-gini kemarin, ya dibilang saya laporin Bang, tapi dia kan dalam keadaan sakit di sana ya. Tapi kalau Dennis itu sebelum dia jatuh sakit. Uya pakai. Kalau Uya dia bilang memang dia mau laporin, tapi waktu saya jumpa di rumah sakit sebentar dia bilang, Bang aku dengar Uya ini mungkin dapat informasi dari maknya kali ya. Jadi, Bang saya laporin Uya, udahlah kamu berobat aja dulu itu saya bilang. Pasalnya 378 Bang yang di. Iya, Iya penipuan penggelapan. Iya, gimana nih bang? Ya nggak ada masalah. 378 itu kan LP yang diterima oleh polisi kan. Nanti kan pembuktian kan ada, gelar, kemudian saksi, ahli. Nanti dilihat. Nggak segampang itulah. Cuma yang saya katakan kalau sudah ada pengembalian 35 juta, apakah ini jatuhnya pidana atau perdata? Menurut saya jatuhnya perdata. Nah, dari Uya sendiri bilang kalau yang transferan 35 juta itu tanpa sepengetahuan Uya Dan perjanjian. tanpa perjanjian dari Uya juga gitu Bang. Maksudnya? Uya minta full Bang. Uya mintanya full gitu. Tidak nggak ada dicicil bang, tapi dicicil. MZ malah dicicil, ini gimana bang? Iya. Saya tidak mengerti ya teknis mereka. Itu kan teknis ya. Kalau memang Uya merasa saat itu dia ditipu, uang itu jangan diterima ya. Sehat nanti saya dampingi. Kalau Medina nggak sehat, terus mau ngapain juga polisi meriksa dia? Kan itu. Paling saya sampaikan sekarang kepada pihak kepolisian bahwa saya belum dapat laporan dari keluarga dan juga dari pihak rumah sakit bahwa medis sudah kembali pulang dan sehat. Gimana? Oke, belum ada. Berarti kemungkinan masih dirawat ya bang? Janjinya kan hari Sabtu kemarin. Ini sudah hari Rabu, besok Kamis. Itu sudah hampir 6 hari. Belum ada. Belum pulang deh. Oh. Belum pulang. Bang, ada Uya juga tadi bilang
mantan asistennya Mbak Medina sendiri datang ke Uya dan bicara di podcastnya Uya kalau beberapa jam sebelum Mbak Medina dibawa ke rumah sakit itu kabarnya dia masih duduk bareng, masih biasa-biasa aja gitu. Ya, kalau dia duduk pun bisa. Waktu saya datang pun dia duduk. Cuma masalahnya dia sakit. Ngomongnya pun nggak bisa kita pertanggungjawabkan lagi karena dia ngomong dan dia dikunci. Dia bisa keluar pun karena minta izin saya kan. Karena saya mau melihatnya, saya mau buat video. Nanti kira saya bohong. Ini dia di dalam. Itu digembok dari luar, dikunci, bukan dikunci. Berarti apa yang dibilang sama mantan asistennya ini tidak benar gitu? Enggak, mungkin bisa saja kan sebelum dibawa ke rumah sakit mungkin masih ngomong dia. Tapi setelah itu mungkin pergi. Setelah itu kita nggak tahu beberapa jam atau gimana. Tapi yang saya tahu penjelasan Medi, dia dibawa ke situ oleh seseorang, bukan oleh mantan asistennya dan keluarga itu. Oh, tapi kira-kira dari Pak Minis ini pengen ada jalan damai nggak sih? Ternyata kan dari bahasanya Uya kan kayaknya. Kalau nggak ada Medi jalan ke damai. saya bilang mau dibayar, tapi yang dia sangat marah itu terkait dengan Beis. Kenapa uang sudah kembali kok aku masih diolok-olok bang gitu. Kalau urusan Uya, dia bilang mau kembalikan. Tapi kalau Uyanya udah mau laporan polisi, nantilah. Tapi yang 35 juta ini kan sudah diterima. Kalau dia bilang tidak tahu ini, ya kenapa? Tolak aja. Waktu itu, kalau sekarang itu tolak, ya kita lihat proses hukumnya, kita mana tahu kan. Kalau ibarat hukum, kalau istilahnya gratifikasi lewat dari 30 hari, itu jatuhnya pidana misalnya. Tapi kalau ini kan tidak tahu saya itu hak mereka lah itu, nggak ada masalah itu. Gitu. Sedangkan untuk Dr. Richard Lee kita sidang tanggal 11 Juni bos Bang, di PN Jakarta Pusat. tadi juga Dennis bilang kalau mungkin ini Mbak Medina dan Mas Lukman ini kayak good cop dan bad cop gitu. Jadi punya perannya masing-masing gitu bang. Itulah tadi Lukman keberatan. Kan dia juga diomongin itu sama si Dennis tadi saya lihat mengatakan bahwa Lukman itu sepertinya ikut menikmati kan. Aduh ini anak terlalu berani. Tapi tunggulah. Ya. Saya aja masih diduga, masih dilaporin gua. Apalagi bilang nikmati. Saya dibilang pansos lagi rasa terang-terangan. Aduh. Enggak masalah lah bagi saya. Tapi biasanya kalian menurut ya, ini contoh ya, bukan menuduh orang. Contoh. Itu ada orang mabuk misalnya di jalan itu. Ya. Kemudian dia tahu-tahu dia nabrak tembok. Bucah kepalanya, sadar itu langsung. Nah, ya. Atau orang lagi narkoba, tangkap sama polisi, sadar kan? Saya belum pernah lihat orang ditangkap sama polisi narkoba, masih fly nggak ada itu, sadar itu langsung. Nah, besoknya udah saya minta maaf gitu. Nah, saya takut nanti jangan-jangan ya jadi begini nanti kena proses hukum baru. Nah, itu saya bilang, tunggu aja bagianmu gitu. Saya aja sudah ada, saya simpan datanya. Sekarang Lukman juga baru telepon saya, Medina juga. Nah, ini Lukman baru telepon saya. Lukman, nggak apa-apa lah, saya ungkap sama kalian. Dan saya tadi minta Lukman, kalau bisa kalian tolong baik-baik ya bang, siap. Walaupun ya ujungnya jangan ada perpisahan, selesaikan baik-baik. Tapi yang pasti Lukman prihatin, dia sedih apa yang menimpa Medina dan dia keberatan nama dia dibawa-bawa. Lukman bilang tadi dia nelpon, saya nggak tahu ya siapa itu yang diundang sama Dennis ke podcast dia. Kalau nggak salah Dedi apa Dodi siapa gitu. Nah, dia ditelepon lah sama Lukman, ini program ya udah saya juga udah bilang tuh pernyataan diturunin, tapi katanya enggak, itu kata Lukman tadi. Tapi intinya Lukman bilang, bang saya hanya dua pilihan, saya laporkan atau saya seperti apa. Nah, dan kita mudah-mudahan dalam waktu dekat janji akan ketemu dengan Lukman. Saya ini begini bro, saya itu menangani banyak kasus dari Sabang sampai Merauke. Saya ini dibilang pansos, dibilang ini naik pesawat pun saya ada yang nyindir. Gila nih. Saya naik bisnis, ini salah. Dibilang saya ceramah, mau pamer bisnis. Saya udah bertahun-tahun. Saya udah DPRD 10 tahun. Kemana-mana saya naik bisnis. Waktu saya di DPRD, di Mandalika Natal sana, mobil saya udah 9 biji bro. 9 biji. Sekarang saya punya mobil itu berapa? Puluhan. Salah saya. Terus sekarang saya berangkat
dibayar oleh klien saya naik bisnis kelas, hotel bintang 5. Ya urusan saya lah, itu klasifikasi saya. Rate saya memang tinggi. Kalau di kota itu ada bintang 5. Kalau di kota itu ada bisnis kelas pesawatnya. Kalau nggak ada, naik Lion saya, naik Wings saya, naik Citylink saya, naik Air Asia saya, naik Super Jet saya, nggak ada masalah bagi saya. Cuma kalau klasifikasi saya datang ke satu daerah, bayarannya mesti jelas. Saya profesional. Hotelnya bintang 5, kendaraannya, drivernya, makannya, dan fee saya bersih. Ada ketentuannya, berapa orang, ada semua. Apa yang salah di situ? Kok ada pula orang yang naik private jet terus pulangnya naik ekonomi? Saya nggak ngerti itu maksudnya kemana. Saya jadi bingung saya menafsirkan itu, bingung saya pergi tadi terus saya pulang, ya saya naik ekonomi, maksudnya kemana? Saya nggak menuduh nih, tapi saya bingung aja gitu. Masih iya, entah siapa yang bipolar nggak ngerti. Dalam hati saya, kenapa nggak berenang aja pulangnya? Jangan-jangan itu pakai uang siapa gitu? Atau mungkin itu nggak jadi terbang? Karena nggak ada pula di posting di udara kayak saya, bro. Coba posting di udara, bener nggak? Buka gini awannya kelihatan. Saya takut nanti masuk ke situ kemudian turun lagi. Karena dulu ada satu dokter cerita ke saya, begini bang, ini tas Hermes bang ya, masuk begini. Cerita dari istri saya itu, begitu rupanya settingannya ini. Jadi yang beberapa orang itu tukang setting ini, saya bingung, oh begitu caranya, iya ini bang, begini. Kata dokter itu, nantilah. Jadi saya ini yang perlu saya ingatkan, sejak saya Sanawi SMP sampai saya sekarang itu saya berjuang dari bawah, dan saya sudah katakan saya petarung yang mana? Untuk kebenaran yang saya yakini, bukan menzolimi orang. Tapi kalau saya disakiti, saya bersuara, karena saya memang nggak ada takutnya. Saya takut hanya pada Allah, sembari saya mohon perlindungan Allah. Oke, cukup ya. Oke. Tadi Bang